Kemudian di antara tanda kiamat, banyaknya pemutusan silaturahim. Hidup nafsi-nafsi, tidak peduli dengan tetangganya. Munculnya kerusakan-kerusakan. Dan sepertinya ini sudah terjadi. La taqumus sa'ah hatta yadhharul fuhsh wat tafahush. Tidak akan terjadi kiamat kecuali munculnya kekejian, omongan-omongan kotor, perbuatan-perbuatan mesum. Itu akan muncul, merajalela di mana-mana. Wa qati'atur rahim, akan muncul pemutusan silaturahim. Wa su'ul mujawar, dan sikap yang buruk kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahibati fillah. Kadangkala kita itu udah nggak tahu sama tetangga kita. Tetangganya mati, tetangganya sakit, tetangganya kena COVID, tahu-tahu dikubur. Kita baru tahu sebulan kemudian. Tonggomu mati. Lu kapan mati? Saulan, astagfirullah. Sudah sebulan baru tahu. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak lagi menjaga hubungan baik dengan tetangga. Cerita kawan di Jakarta, anak masih ingat. Dia cerita, anak nginep di rumahnya. Ya Allah Ustaz, anak punya tetangga ini sudah ganti yang ketiga kali, anak nggak tahu Ustaz. Jadi rumahnya udah dijual, dibeli sama orang lain, dijual lagi, dibeli sama orang lain, anak nggak tahu sama tetangga anak. Maka kita perlu memperbaiki hubungan ini. Bukan berarti hal ini melegalkan kita berbuat buruk kepada tetangga. Bukan sudah mau kiamat Ustaz. Enggak, kita tetap perlu berbuat baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Kemudian bicara silaturahim, tolong yang punya masalah sama kakaknya, sama adiknya, sama keluarganya, tolong diperbaiki. Sama keponakannya, sama pamannya tidak bertegur sapa, la yadkhulul jannah qati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nggak masuk surga. Kita kadang-kala pateng sembayangi, sodakohnya banyak, tapi gara-gara kita memutuskan silaturahim, pintu surga tertutup buat kita. Ahibati fillah, ada seorang syekh cerita, ini terakhir sudah, atau anak ya, nanti akan anak tambah satu lagi untuk tanda kiamat. Baik, ada satu cerita yang sangat menginspirasi sekali ya. Syekh ini cerita, ada seorang kakak beradik, udah meninggal orang tuanya, ibunya masih hidup, Suatu hari ibunya ngomong sama anaknya, nak, engkau berangkat ke tempat kakakmu, engkau antarkan ini. Aduh lah bu, dah usah lah bu, ini itu biar orang lain suruh nganter. Ibunya nyuruh dia nganter. Akhirnya sang anak ini nganterkan dengan terpaksa. Dia lagi mau habis main bola kalau nggak salah, dia main bola dulu baru ke rumah kakaknya. Ketika dia datang ke rumah kakaknya, kakaknya itu seneng banget adiknya ini datang. Kata kakak, ya Allah dek, aku kangen banget sama engkau dek. Engkau nggak pernah datang, kata dia ini itu. Kayak aku tak sibuk kayak ini, ayolah dek, minum apa? Minum teh dulu, masuk ke rumah ini itu. Akhirnya masuk nih adiknya, masuk ke rumah kakaknya. Kemudian suami kakaknya ini telepon sama iparnya nih, ya Allah makasih banyak ya engkau datang ke rumah kakakmu ini itu. Seneng banget ya Ma. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa ziarah kita ke rumah kerabat kita itu membawa kebahagiaan buat mereka. Kadang-kala kita ke rumah sohib kita, iya. Ke rumah rekan kerja kita, iya. Ke rumah saudara kita hampir nggak pernah.
Terus kadangkala ada juga masalah yang mengatakan, loh iya kan yang kecil Ustaz datang kepada yang besar. Nggak harus jemaah. Bicara silaturahim ini, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan, bukan loh. Kalau balas-balasan memang sudah nyambung rahimnya. Tapi yang disebut al-wasil, orang yang pandai menyambung rahimnya, yang akan diluaskan rizkinya, yang akan dipanjangkan umurnya. Siapa dia? Alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau rahimnya diputuskan, dia nyambung rahimnya. Dia nyambung gitu loh. Ada seorang adik yang gak pernah ke kakaknya. Kakaknya datang dulu gak apa-apa. Ada seorang paman sama keponakannya gak pernah datang. Ya Ustaz, ya keponakan lah yang datang kepada paman. Memang seharusnya seperti itu. Tapi karena kita ingin fadilah, kita ingin mendapatkan karunia dari Allah, kita yang mulai. Kita yang akan mendapatkan fadilah lebih besar. Maka tolong hal ini diperhatikan. Tetangga kita, tolong kalau punya rezeki, masak, bagikan sama tetangganya. Di desa masih ada jemaah. Walaupun di desa itu kadang-kala pembagian kue itu karena ada acara gitu. Ada selamatan, ada ini, itu, baru mereka berbagi. Kita nggak perlu nunggu acara seperti itu. Kita punya rezeki, kita suruh orang rumah masak, bungkus, kirimkan ke tetangga-tetangga. Biasanya tetangga heran, ada acara apa? Nopo ini? Karena kita sudah nggak pernah berbuat baik sama tetangga. Ini ucapan mereka menunjukkan mereka itu nggak pernah dapat kecuali kalau ada acara. Padahal Nabi SAW mengatakan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'a. Kalau engkau masak, kepada Abu Dzar ya, masak daging yang pakai kuah, marak itu perbanyakin kuahnya, engkau perhatikan tetangga-tetangga. Nggak nunggu acara. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As ketika pembantunya itu ngulitin kambing. Dia lagi ngulitin kambing. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Kalau engkau selesai ngulitin, yang pertama engkau kasih tetangga yang Yahudi. Itu kata murid-muridnya, al-Yahudi. Engkau mau kasih yang Yahudi duluan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus-terusan ngasih nasihat kepada aku, wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Bayangin jemaah. Itu mencakup semua agama. Artinya tetangga kita kadang-kala anak punya tetangga non-muslim. Ya berbuat baik engkau. Masak di rumah. Kirimkan kepada mereka. Punya rezeki kirim lagi. Loh Ustaz, anak ini sudah 3 kali ngirim Ustaz. Tapi mereka nggak pernah ngirim Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang kepingin balasannya minta sama Allah. Makanya kalau kita itu berbuat baik berharap balasan dari manusia, sing ono loro ati. Makanya berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah,